Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita semua dengan sempurna, yang tidak pernah lelah, letih, apalagi lupa untuk selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jikalau nikmat karunia-Nya coba-coba kita hitung, walaupun seluruh lautan, danau, sungai kita jadikan tintanya, batang dan ranting kita jadikan penanya, daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertasnya. Kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka wallahi demi Allah hadirin sekalian, semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, paling terkenal, paling berkuasa di muka bumi ini, tetapi seluruhnya hadirin untuk sampainya agama kepada kita, untuk wujudnya amal agama sempurna di tengah umat di seluruh alam. Yang kami hormati para guru kami, para kiai, para ustadz, para alim ulama, jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga besar Parmusi yang alhamdulillah hari ini Masya Allah melakukan agenda besarnya di tempat yang paling dicintai Allah, di tempat di mana banyak janji Allah. Mungkin satu-satunya ormas Islam yang berani dan mau mengadakan agenda penting itu di masjid, mungkin baru Parmusi hadirin sekalian. Hari ini banyak yang mengadakan kegiatan-kegiatan di hotel-hotel berbintang karena punya anggapan, punya keyakinan kalau mengadakan acara di hotel berbintang maka jadi bintang juga. Kalau mengadakan di hotel-hotel besar, maka jadi besar juga. Padahal hadirin sekalian, kebesaran itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan. Para sahabat Nabi dulu miskin, suka tengkar, suka ribut, penuh dengan kegelapan. Tapi ketika sahabat Nabi lengket kepada masjid, menjalin hubungan kuat kepada masjid, maka Rasul sendiri katakan, sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Jadi insya Allah hadirin sekalian, kami hakul yakin Parmusi ini ketika istiqomah membangun hubungannya kepada masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan penuhi janjinya untuk mencintai Parmusi. Allah janjikan siapapun manusianya, siapapun organisasinya, siapapun negerinya yang mencintai masjid, yang memakmurkan masjid, Allah berjanji akan mencintai, memakmurkan manusia itu, negeri itu, organisasi itu. Hadirin sekalian, Indonesia ini adalah negeri yang orang-orang tua kita katakan kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi. Maknanya tidak ada kebaikan untuk manusia yang tidak Allah berikan kepada orang Indonesia. Iklim terbaik yang Allah berikan di dunia ini itu ada di Indonesia. Kalau ada panas tidak membuat susah, datang dingin juga tidak membuat susah.
Kalau kita bandingkan di negeri lain, Masya Allah, datang dingin, salju turun. Jalan penuh salju, atap rumah penuh salju, depan rumah penuh salju. Sehingga yang ingin menggunakan roda 4 susah. Yang ingin menggunakan roda 2 susah. Yang jalan kaki juga jadi susah. Yang mau buka pintu, pintu ketutup dengan salju jadi susah. Hadirin sekalian, kalau datang panas di negeri lain, Masya Allah. Parkir mobil di depan, motor di depan, bannya memuai saking panasnya. Tapi di Indonesia kalau panas, kena kipas angin dikit, nyaman, asoy. Daerah dingin, puncak misalnya, itu berbondong-bondong orang datang, nggak membuat susah. Hadirin sekalian. Kalau bicara tentang tanah, Masya Allah, ini tanah Indonesia sungguh sangat luas, hadirin. Bahkan ada beberapa negara disatukan masih kalah luasnya dengan Indonesia. Tanahnya subur, apa saja yang ditanam insya Allah tumbuh dan memberikan manfaat. Dulu katanya kalau nanam korma di Indonesia nggak mungkin berbuah. Tumbuh mungkin, tapi berbuah tidak. Kita coba praktek Abah di Provinsi Bengkulu. Nanam korma 2 batang, alhamdulillah tumbuh besar, buahnya banyak. La ilaha illallah. Hadirin sekalian, Indonesia ini Masya Allah. Perut buminya Allah berikan begitu banyak kebaikan untuk manusia. Ada batu baranya, ada nikelnya, ada emasnya, dan sebagainya. Tidak cukup itu, Indonesia Allah berikan laut, diberikan danau, diberikan sungai. Di dalam laut Indonesia begitu banyak kebaikan untuk manusia. Ada ikan-ikan terbaik, ada minyak bumi terbaik. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, Kamboja misalnya, itu luas Kamboja itu mungkin dengan Jawa Barat mah kalah. Kamboja nggak dikasih laut. Kamboja cuma dikasih sungai, namanya Sungai Mekong. Di dalam sungai itu ikannya pun tidak banyak. Adalah ikan tomang. Perut bumi Indonesia, perut bumi Kamboja nggak ada seperti perut bumi Indonesia. Emas nggak ada. Nikel nggak punya. Batu bara apalagi. Paling kalau ditanam pun tanaman-tanaman tertentu di Kamboja. Misalnya nanam padi, nanam kelapa, nanam merica, hanya beberapa jenis, tidak dengan Indonesia. Kalau kita jalan di Indonesia ini Masya Allah, apalagi di Jawa Barat, depan rumah pohon kelapa, samping kiri pohon pisang, samping kanan melinjo, di belakangnya rambutan, mangga, pepaya, banyak sekali. Kalau kita bandingkan dengan negeri Arab, haji dan umroh, coba Bapak Ibu lihat, susah kita menemukan ada rumah orang Arab, depannya ada pohon kelapa. Samping kiri rambutan, kanan kiri pisang, enggak ada. Sampai botak kita jadi juga ketemu. Paling-paling ada pohon korma, itu pun tidak semua rumah. Karena di negeri Arab hadirin, batu pasir. Jadi kalau ingin menanam satu pohon, harus impor tanahnya. Mahal, susah. Maka rumah-rumah pembesar, rumah-rumah keluarga kerajaan, rumah orang kaya lah yang ada pohon-pohonnya. Itu lambang. Salah satu ciri-ciri lambang. Status sosial di negeri Arab itu soal pohon. Hadirin sekalian, tapi bedanya sungguh jelas. Kalau kita datang ke rumah orang Indonesia, bertamulah kita ke rumahnya, ya pohon kiri, kanan, depan, belakang ada pisang, rambutan, mangga, kelapa. Tapi kalau kita silaturahim ke rumahnya, rasa-rasanya susah menemukan buah pisangnya. Paling-paling di dapur ada cabai kering, betul nggak Pak? Tapi di Arab pohon pisangnya nggak ada, kiri kanan rumah, rambutan nggak ada. Kalau kita ke rumahnya, buah pisang segar ada, rambutan segar ada. Apakah tanah kita tidak subur? Siapa bilang? Tanah Indonesia sungguh sangat subur. Ada lagunya Pak, tongkat kayu dilempar jadi tanaman, subur. Hadirin sekalian, begitupun hadirin sekalian, negeri yang hijau royo-royo ini yang harusnya dihutangi negeri yang kering kerontang, tapi terbalik.
Justru negeri yang hijau royo-royo berhutang kepada negeri yang kering kerontang. Coba lihat datanya. Negeri Arab yang berhutang ke Indonesia atau Indonesia yang berhutang ke Arab? Indonesia. Apakah di Indonesia ini kurang pakar ekonomi? Siapa bilang? Profesor, doktor, ahli ekonomi sungguh sangat banyak. Fakultas jurusan ekonomi sungguh sangat banyak. Profesor, doktor pertanian sungguh sangat banyak. Fakultas jurusan pertanian sungguh sangat banyak. Terus apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya hadirin, gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Inilah persoalan kita hari ini. Kalau menurut saya Pak Kiai, kenapa musibah bencana silih berganti di Indonesia? Kenapa hutang kita luar biasa besar? Penyebab utamanya itu cinta kita kepada masjid perlahan-lahan sudah mulai lentur. Padahal hadirin, Indonesia ini adalah negeri satu-satunya yang Allah berikan rumahnya terbanyak di dunia. Nggak ada negara yang masjidnya sebanyak Indonesia, belum ketemu. Kalau nggak percaya boleh di Google. Masjid terbanyak di dunia, Indonesia nomor 1. Hadirin sekalian, Indonesia ini layak dan pantas untuk menjadi negara dengan angka pertumbuhan 8% ekonominya. Kalau angka pertumbuhan ekonomi 8%, insya Allah sejahtera. Dari kacamata ekonomi. Tapi hari ini kita jauh di bawah itu. Semua usaha, perasaan sudah dibuat. Semua teori sudah diamalkan. Tetapi hadirin sekalian, ketika Allah tidak cinta kepada negeri ini, Allah tidak mau memakmurkan negeri ini, walaupun seluruh manusia ini hadirin, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, peras keringat banting tulang, semuanya nggak ada yang malas. Tapi kalau masjidnya tidak dicintai, masjidnya tidak dimakmurkan, wallahi tidak akan pernah ada yang namanya angka pertumbuhan 8% sama dengannya kesejahteraan, nggak akan ada. Hadirin sekalian, maka saya sangat senang ketika Mbah Raud, guru kami, menyatakan ada Parmusi mengadakan acara terbesarnya itu di masjid. Subhanallah. Saya sering diundang Pak Kiai, itu beberapa acara-acara untuk kegiatan ormas-ormas Islam, dan rata-rata diadakannya di hotel-hotel. Bapak hadirin sekalian, hari ini sungguh sangat senang. Kemarin saya juga sudah berkunjung ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Awalnya kita menggalang dana targetnya 3 miliar, terkumpul 4,3 miliar. Ambulan-ambulan kita kerahkan, ambulannya kita isi sembako segala macamnya meluncur ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Yang paling parah itu Kabupaten Tamiang. Tamiang itu kalau dari Aceh jauh, tapi kalau dari Medan 5 jam. Tamiang itu saya ketemu dengan bupatinya tengah malam, kantornya habis, Kapolres kantornya habis, Dandim kantornya habis, Kajari kantornya habis. Intinya adalah kotanya seperti kota hantu. Lampu belum nyala. Jadi kalau kita melihat bagaimana suasananya, dikasih pilihan, mau makmurkan masjid atau dikasih begitu, pasti semuanya mau makmurkan masjid. Hadirin sekalian, kita hari ini sedih melihat kondisi masjid kita. Banyak masjid-masjid hari ini tiangnya lebih banyak dari jamaahnya. Bahkan banyak masjid, celengan masjid lebih banyak dari jamaahnya. Di depan masjid celengannya besar-besar, kita pikir sudah selesai ini celengan. Masuk ke dalam masjid, celengan kecil-kecil lebih banyak lagi. Hadirin sekalian, maka penting bagi kita untuk sama-sama memikirkan bagaimana kemudian Indonesia ini tidak lagi berhutang. Bagaimana Indonesia ini angka pertumbuhannya 8%, solusinya dari forum Parmusi, mudah-mudahan masjid buka 24 jam. Hadirin sekalian, kita lihat sekarang nih, hotel buka 24 jam, pom bensin buka 24 jam, minimarket buka 24 jam. Bahkan kami pulang dari Garut, ada tukang gorengan pakai gerobak kecil, di kacanya ditulis, gorengan buka 24 jam. Masya Allah, semangat betul. Nggak ada tuh pengurus gorengan, pengurus masjid ada. Pengurus masjid kadang 100 orang, 50 orang. Hadirin sekalian, kalau di kampung-kampung hari ini Pak Kiai lebih menggenaskan. Kalau di Depok insya Allah lah. Beliau ini guru kita, Masya Allah 4 periode jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Depok.
Di Depok itu masjid rata-rata sudah makmur. Tapi kalau di kampung-kampung, Masya Allah. Kami pernah berjalan di satu kampung. Datang ke satu masjid kok nggak ada orangnya. Yang azan nggak ada, yang sholat nggak ada. Saya tanya, Pak, ini gimana nih masjid kok nggak ada, Pak? Kami di sini nggak pakai sholat lagi, sepakat, Pak. Jadi apa yang dibuat? Kami yasinan aja, Pak. Ya malam Jumat aja udah. Dianggap udah sholat tuh, Pak. Masya Allah. Hadirin sekalian, fenomena inilah yang membuat kami dari Provinsi Bengkulu risau dan gelisah. Bagaimana caranya agar kemudian masjid buka 24 jam, jangan cuma hotel saja. Harusnya ketika kita bicara menjadi pengurus masjid, harusnya sama dengan pikirannya Nabi dan sahabat. Bagaimana Rasul mengelola masjid, bagaimana sahabat mengelola masjid, harusnya begitulah kita mengelola masjid. Kalau kita ingin masjid kita dianggap cabang bagian daripada masjidnya Rasulullah. Sholat saja kalau berbeda dengan sholat Nabi, sholatnya nggak diterima. Hadirin, hari ini orang kepengen bahagia semua, kepengen sukses semua, cuman caranya beda dengan cara Rasul. Maka mimpi siang bolong. Rumah tangga yang ingin menjadi bahagia, maka rumah tangganya harusnya caranya sama dengan cara Rasul. Satu hari Pak Kiai, ada yang datang ke saya. Waktu itu saya wali kota periode pertama, Pak. Datang, Pak, saya ini ingin minta tolong. Tolong apa, Bu? Saya ini ingin ceraikan suami saya, Pak. Waduh. Emang kenapa suaminya? Oh, karena begini, begitu, begini, begitu. Anak berapa orang? Sekian orang, Pak. Loh, kok punya anak? Kalau suaminya begini, begitu. Iya, Pak, pokoknya sudah nggak tahan, Pak. Ya sudah, suratnya saya pegang. Ini saya tahan, Bu. Ibu minta tolong ke saya minta tolong ke Ibu. Boleh? Boleh, Pak. Saya tanya Ibu, kalau makan di rumah itu gimana cara makannya? Ya biasa, Pak. Suami kadang makan di mana, saya kadang di mana. Nah, ini penyebab utamanya, makan. Saya boleh minta tolong tidak? 1 bulan Ibu, tolong makan cara Nabi. Bagaimana caranya, Pak? Pertama, ambil air yang mengalir, cuci tangan suami. Remes-remes, jangan kencang-kencang, terpatah. Remes-remes. Sudah itu, suami suapin ibu, ibu suapin suami, pakai tangan. Selama 1 minggu, jangan lupa doa. Seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya cari nggak ketemu. Saya tanya kemana-mana, kemana sih Ibu Anu? Pak, Ibu Anu baru lahiran. Ini rumah tangga hancur, retak, kepengen bubar, dikasih cara Nabi makannya, lahir anak baru. Jadi solusi sebenarnya semuanya itu adalah Rasulullah. Maka ketika jadi wali kota Bengkulu periode pertama dan kedua, saya keliling seluruh wali kota termasuk Depok, bupati se-Indonesia, mengajak kerjasama. Kerjasamanya apa? Membangun masyarakat yang religius dan bahagia. Wali kota Tangsel Bu Airin tanya, Pak, ini religius itu apa, Pak? Religius yang maksud la ilaha illallah. Terus bahagianya apa? Bahagia yang saya maksud Muhammad Rasulullah. Saya tambah bingung, Pak, kerjasamanya jadi bagaimana ini, Pak? La ilallah, mau kerjasamanya bagaimana bentuknya? Saya bilang bentuknya sederhana, Bu Wali Kota. Pertama, la ilallah ini fokusnya masjid. Tolong Ibu tunjukkan mana masjid yang sepi. Yuk kita kerjasama nih, bagaimana makmurkan masjid. Terus Muhammad Rasulullah ini apa, Pak? Muhammad Rasulullah itu bagaimana kita melatih diri kita dan seluruh masyarakat kita ini menghidupkan sunnah Nabi. Karena disitulah puncak kebahagiaan. Bukan kepada rumah besar, bukan kepada mobil mewah, tidak. Bukan kepada hidung yang mancung atau ada lesung pipit, bukan. Kebahagiaan yang sejati itu adalah Muhammad Rasulullah. Makan yang bahagia itu makan yang Muhammad Rasulullah. Tidur yang bahagia itu tidur yang Muhammad Rasulullah. Rumah tangga yang bahagia itu rumah tangga yang Muhammad Rasulullah. Perjalanan yang bahagia itu adalah perjalanan Muhammad Rasulullah. Memimpin yang sukses itu adalah memimpin yang Muhammad Rasulullah. Intinya adalah bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana posisi Muhammad Rasulullah? Berapa persen yang kita hidup dan amalkan? Maka kemudian selesai, oke, tanda tangan. Tanda tangan. Ada ibu kepala dinas kesehatannya. Pak, kalau dalam bidang kesehatan gimana tuh, Pak? Oh, Kota Bengkulu dulu belum ada satupun rumah sakit.
Belum ada satu rumah sakit. Ketika dilantik menjadi wali kota periode pertama, kita ingin agar kota Bengkulu ini punya rumah sakit. Maka kantor wali kota kita alih fungsikan, kita revitalisasi menjadi rumah sakit. Saya katakan sama direktur rumah sakit yang Bu Lista, Bu, walaupun rumah sakit kita baru, tapi targetnya harus menjadi terbaik di dunia. Dibilang nggak salah kita Pak baru berdiri terbaik di dunia. Saya bilang jangan fisiknya, jangan teknologinya, itu butuh duit. Kita bisa menjadi yang terbaik di dunia adalah programnya. Apa programnya? Sering kita lihat di media-media, Bapak Ibu, orang miskin kalau berobat di rumah sakit, itu merasa terhina. Sudahlah muka yang merawatnya mukanya ditekuk-tekuk. Senyumnya nggak ada. Nunggunya lama betul. Kadang sudah nunggu lama, pas ketemu cuma ditanya, sakit apa? Sakit anu, ya udah sebulan lagi ke sini. Sakit gigi, nyut-nyutan, suruh bulan lagi, suruh balik. Masya Allah. Maka kemudian di rumah sakit harapan dan doa yang kita baru bangun atas pertolongan Allah itu, orang miskin yang berobat di sana selain gratis, terutama perempuan, nggak boleh pulang sebelum masuk salon gratis. Di situ kita buat salon, Pak, ada salon. Jadi ibu-ibu yang tidak mampu selain gratis, kalau sudah sembuh nggak boleh pulang sebelum masuk salon gratis. Rambutnya dikrembat, wajahnya di facial, kuku kaki, kuku tangannya di pedikur medikur. Satu hari saya kunjungan ke sana, ada ibu-ibu yang tangannya diimpus, rambutnya disampo, kemudian wajahnya nggak kelihatan, apalagi matanya, karena matanya ada irisan timun dikasih sama dokter. Ada dokter yang sibuk membersihkan kuku kaki, kuku tangannya si ibu tadi. Saya tanya, Bu, gimana Bu? Dia bilang, Pak, terima kasih. Anak kandung saya saja, Pak, belum pernah bersihkan kuku kaki saya, Pak. Anak kandung saya saja, Pak, belum pernah bersihkan rambut saya. Tapi di rumah sakit ini dokter perawatnya mau. Ibu bahagia. Inilah tujuan pemerintah. Tujuan pemerintahan itu menjadi asbab kebahagiaan bagi warganya. Bukan menjadi asbab penderitaan bagi warga. Dan untuk menghadirkan kebahagiaan itu ternyata nggak perlu gedung pencakar langit. Nggak perlu beli mobil mewah. Nggak perlu rumah dinas mewah. Sampo Sunslick 1 saset dicolekkan ke rambutnya, dikasih air dikit, dikucek-kucek. Itu berapa harga sampo saset? Enggak, satunya itu bisa untuk 2-3 kepala. Kalau ukurannya normal, kalau 2 meter satu orang nggak cukup. Wajahnya dikasih masker bengkuang, murah. Kuku kaki direndam, digosok-gosok, pedikur medikur namanya. Tetapi hatinya, dan saya sampaikan sama Bu Lista, Bu, sampaikan sama dokter-dokter itu. Kalau mereka ingin bahagia, ingin lapang, tambah cinta suami istrinya, buat seperti itu. Zahirnya kelihatan ibu menggosok kaki pasien yang kotor, tapi sesungguhnya Allah sedang menggosok hati ibu. Sehingga tambah lapang, wajah ibu tambah bercahaya. Cahaya pada wajah itu bukan terletak di salon. Hari ini orang berlomba-lomba datang ke salon biar wajahnya bercahaya. Enggak. Kalau itu betul, maka tidak mungkin ada artis yang menggugat cerai. Karena istrinya sudah cantik. Suaminya sudah tampan. Ahli salon. Hadirin sekalian, bukan itu. Maka kemudian ketika ibu menggosok-gosok, menyampu, mengkrembat pasien ibu, ibu coba perhatikan nanti bagaimana anak-anak ibu Allah perbaiki. Hari ini nggak begitu. Maka hadirin sekalian, rumah sakit berjalan, rumah sakit harapan dan doa. Periode selanjutnya kita bangun lagi, ada kerisauan melihat ada ibu-ibu yang ingin berobat kepada dokter perempuan. Ada anak gadis yang kepengen bapaknya berobatnya ke dokter perempuan. Maka kemudian kita inisiasi, ada bekas terminal, kita bangun, kita rubah jadi rumah sakit. Kita namakan rumah sakit Tino Galo. Tino itu perempuan, Galo itu semua. Jadi semuanya perempuan. Direkturnya perempuan, dokternya perempuan, perawatnya perempuan, satpamnya perempuan. Semuanya perempuan kecuali yang bayar. Yang berobat perempuan, yang bayar laki-laki. Hadirin sekalian, alhamdulillah rumah sakit itu berjalan. Saya sampaikan dengan Ibu Kadis Kesehatan Tangsel, itu program kami. Dan itu program dinamakan mitigasi langit. Ini pun yang saya sampaikan kepada Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bengkulu adalah bagian dari Sumatera.
Bengkulu termasuk daerah rawan bencana. Bahkan potensi bencana Bengkulu lebih dahsyat daripada ketiga provinsi. Di bawah laut Bengkulu itu ada Gunung Merapi yang siap meletus konon katanya. Gempa hari-hari. Karena sadar potensinya begitu, maka saya katakan kepada pemerintah, kita harus buat program tambahan. Ada orang Jepang datang ke Bengkulu ngasih pelatihan mitigasi bencana. Bagaimana caranya agar selamat ketika bencana datang. Sudah selesai memberikan materi hampir 1 jam, maka saya katakan, Pak, ini pertanyaan saya, kalau mitigasi bencana kami buat, kalau rumah kami hancur, mobil kami hanyut, ini masalah juga. Ada program selain mitigasi langit yang sudah dicontohkan para sahabat. Yang itu nggak ada bencananya. Nggak perlu lari. Ketika gempa datang, Sayyidina Umar ketika itu menghentakkan kakinya. Hai bumi, apakah saya tidak adil memimpin sehingga kamu bergoyang-goyang? Berhenti, berhenti. Ada gunung meletus, lahar turun. Sayyidina Umar tunjuk satu orang yang baru masuk Islam. Kamu ambil sorban kamu, coba embus-embuskan itu. Balik lagi laharnya. Itu saya namakan mitigasi langit. Berarti Bapak udah bisa? Belum, kalau saya masih jauh. Tetapi program mitigasi langit kita mencontoh. Apa programnya? Tolong yang di bumi, yang di langit menolong. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Maka program pemerintah, 100% anak-anak yatim, apapun agama sukunya, diangkat anak oleh wali kotanya, wakilnya, sekdanya, dan seluruh pejabat. Harus. Dibagi habis. Totalnya sekian dibagi. Wali kota lebih banyak dapatnya. Wakil wali kota banyak kedua. Sekda banyak ketiga. Terus berjenjang. Ada pejabat yang nggak mau ngangkat anak yatim. Saya bilang, Pak, nggak apa-apa, nggak dipaksa. Nggak mau ngangkat anak yatim, nggak apa-apa. Nggak dipaksa. Tetapi tadi saya dapat WA dari staf. Dia izin, Pak, izin. Jadikan saya pejabat. Berapa anak yatim saya angkat, Pak, katanya. Oh, kalau gitu saya ngangkat, Pak, katanya. Ya sudah, nggak dipaksa, jangan dipaksa, nggak boleh dipaksa. Walaupun ada yang mengatakan, Abah katakan lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka, betul. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka kemudian programnya begitu, 100% anak yatim. Setelah jadi gubernur, kita buat programnya di provinsi. Wali kota, bupati juga sama. Kita bagi tugas wali kota SMA sederajat, gubernur SMA sederajat, wali kota, bupati SMP ke bawah. Ribu-ribu anak yatim telah terangkat anak. Sudah diangkat, jangan juga ngasihnya membuat luka anak yatim. Muliakan. Caranya anak yatimnya diundang makan-makan di rumah. Atau jalan-jalan. Orang Kamboja katakan cara Nabi menyatukan hati umat 2 cara. Beng-beng, pek-pek. Makan-makan, jalan-jalan. Singa ganas dari hutan, diajak makan, diajak jalan, diajak makan, diajak jalan, lama-lama jinak tuh singa. Lumba-lumba paling takut dengan api, lumba-lumba dikasih makan, diajak jalan, dikasih makan, diajak jalan, disuruh lompat, bola api dilompatinya. Maka saya katakan anak yatim jangan perlakukan yang tidak bagus. Undang mereka ke rumah. Ajak makan-makan, atau ajak jalan-jalan. Kasih motivasi. Nah, kamu jangan patah semangat. Kamu adalah anak saya. Kamu layak mendapat cita-cita yang kamu inginkan. Gimana sekolah kamu? Gimana kesehatan kamu? Ciptakan. Sudah itu baru dikasih sebagian rezeki kita. Setiap bulan harus ada pertemuan. Dan itu divideokan, dikirim ke wali kota atau gubernur. Bukan nggak percaya, walaupun betul. Dikirimkan. Bapak dan sekalian, karena sudah bunyi suruk, terima kasih banyak. Insya Allah nanti Parmusi kapan-kapan ngadakan acaranya di Bengkulu. Di Bengkulu sekarang sedang ada program tamu wajib dilayani minimal selama 3 hari. Apa saja yang dilayani semuanya, makannya, minumnya, tidurnya. Bahkan kalau jodoh belum ketemu, kita carikan jodoh. Ada program namanya HD Samawa, harapan doa, sakinah, mawaddah, warahmah. Ada data-data janda-janda, ada. Kita pegang. Yang sudah punya anak, yang belum punya anak ada. Cuman yang memang belum mendapatkan jodoh. Terus bagaimana menjemput pengantinnya, Pak? Mobil dinas gubernur, wali kota, bupati boleh dipakai. Alphard BD1A, LC BD1A boleh digunakan untuk jemput pengantin.
Bulan madunya bagaimana Pak? Rumah dinas gubernur, rumah dinas wali kota bupati, kamarnya banyak dan luas. Itu boleh digunakan untuk bulan madu. CCTV-nya dimatikan ketika itu. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita bukan hanya di dunia sementara tapi di surga bersama baginda sallallahu sahabat selama-lamanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.